melihat Allah. Menghadap. Tidak sedikit orang yang ya tidak sependapat. Kalau teman-teman buka tafsir tentang melihat Allah, beragam sekali. Sah secara ilmiah, sehat, normal, bagus. Yang penting jangan jelek hatimu, menjelekkan orang. Dan merasa dirimu paling suci dan benar. Berarti belum dewasa secara ilmiah. Berbeda boleh, tapi tetap menghormati sesama. Nanti pemutus kebenarannya adalah Allah. Sama-sama nggak ngertinya kok. Ya toh? Ya. Oke. Kalau menurut saya berbeda, jelas nggak ada masalah. Nanti yang disalahkan Allah karena kamu sombong, karena kamu sok, karena kamu ego. Paling nanti yang disalahkan oleh Allah di situ nanti. Ya. Kalau berbeda pendapat, ya beda kepala, beda ukuran kecerdasan aja berbeda. Beda makan aja berbeda kok. Beda kejernihan hati akan menjadi efek berbeda kok. Beda pengalaman spiritual berbeda kok. Beda bacaan, yang satu baca 5 buku, yang satu 12 buku, apalagi 50 buku, berbeda kok. Tingkat renungannya kok. Jadi banyak urusan perbedaan itu penyebabnya banyak sekali. Bisa dimengerti teman-teman? Melihat Allah itu ada hadis. Begini hadisnya. Bukankah ini hal yang sangat populer tah? Saking populernya ragu terus teman-teman. Gimana tuh ya kok ragu terus itu? Ragu nggak jadi-jadi hati kita. Mati udah semakin dekat ragu aja ini. Ya toh. Kata ngelihat Allah itu bukan muncul dari ulama. Bukan muncul dari arifin. Bukan muncul dari para ahli tafsir. Bukan muncul dari jenis bidang ulama lain. Bukan. Itu Rasul sendiri. Itu Allah sendiri. Allah berfirman dalam ayatnya, wujuhu yawma idzin nadhirah. Nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Nadhara yang zuru nadhran. Itu melihat. Nadhirah isim fa'il dari nazoro, melihat. Oh ini kalau bicara kajian tafsir berbeda pendapat, macam-macam pendapat. Habis nanti jam-jaman kalau bahas. Rasul dengan tegas dalam peristiwa itu loh, malaikat Jibril ngajarin tentang pertanyaan mal Islam, mal iman, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Masih ingat teman-teman? Ya, ya. Masih ingat toh? Masih. Mal ihsan, apa sih ihsan ya Rasulullah? Nah, dijawab sendiri. Al ihsan an ta'budallah. Ketika engkau menyembah Allah, menghamba Allah, mengabdi pada Allah, berbuat baik yang total karena Allah. Caranya kamu beribadah ka'annaka taroh. Ka'annaka ini banyak, mohon maaf banyak ustadz, banyak terjemah yang nerjemahkan, yang memahami pakai seperti seakan-akan. Tapi ternyata kita menemukan di beberapa karya yang jauh lebih dalam tidak. Ka'annaka bimakna takkid. Jadi sungguh. Jadi kalau kamu sedang beribadah pada Allah, gitulah. Sungguh. Maka sungguh, loh, masuk akal sekali kalau sungguh. Sungguh hatimu benar-benar harus melihat Allah, hati. Ka'annaka taroh, sungguh kamu melihatnya Allah. Pertanyaannya, melihatnya dengan apa ini? Rasa. Hati. Dengan mata kepala gitu, kayak ngelihat Ipin gitu. Ipin. Dengan roso. Ya enggak lah teman-teman. Saya pikir orang-orang enggak pinter aja juga paham lah ya. Iya. Emang Allah Ipin kali ya? Emang Allah itu apa? Lihat dengan mata. Kita baru ngelihat
sinar-sinar aja nggak bisa kok. Gelombang-gelombang aja udah nggak kelihatan kok. Ngelihat Allah itu dengan hati. Mata hati. Oke. Substansi dari mata hati, telinga hati, substansinya ya rasa itu sendiri. Rasa. Jadi ketemu ya dengan rasa, ngadep ya dengan rasa, melihat ya dengan Rasa. rasa apa rasa tadi? Roso. Awas loh, tulisannya sama soalnya. R-O-S-O, rasa ya. Ruso. Iya, R-O-S-O, roso, beda. Ini kalau jadi aliran sesat ya nggak tahu loh ya. Roso bukan roso, ya roso. Melihat Allah dengan roso. Maksudnya roso diikuti kesadaran totalitas ke Allah. Itu makna ngelihat tuh seperti itu. Tapi teknya itu harus total. Teknya itu loh harus total. Tek itu bahasa apa sih? Ya aslinya bukan bahasa, tapi kan teman-teman ngerti toh. Oh iya ya, tek itu maksudnya totalitas. Menyentuh. Ya, totalitas. Bahasa apapun susah juga kan masuk di sini kan? Nah, tapi kalau nggak dibahasakan lebih repot lagi, kan begitu toh. Bisa dimengerti, teman-teman. Jadi yang lihat hatimu, mata hati. Mata hati itu ya sejatinya rasa itu sendiri. Telinga hati pun nanti ujungnya ya rasa itu sendiri. Jadi semua fungsi apapun dalam ibadah pasti menggunakan kendaraan Roso. Kalau rasa sudah total, logika ngikutin di situ, semua ikut di situ. Berarti semua ikut sama-sama ngadep sesuai totalitas alam rasa hati yang benar-benar total ke Allah tadi. Jadi sekali lagi hubungannya hubungan rasa. Paham? Kalau ditanya orang harus mampu jawab. Melihat Allah itu apa sih yang dimaksud? Ya nggak usah panjang-panjang, minimal dengan rasa melihatnya. Kan enak tuh jawabnya. Selesai udah. Yang nanya nggak, oh gitu ya rasa. Jadi nanti miliaran umat Islam itu sejatinya hanya dibedakan ke tingkat ini, di tingkat ketajaman demi ketajaman rasa ini. Ada yang hubungannya Allah ketajaman rasanya 55, 60, 70, 80, 90, yang sempurna yang 100. Dan yang 100 insya Allah saya yakin hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Potongan kita ngaku 100. Jangan sok suci lah. Ya. Ya, diberi berapa oleh Allah ya. Alhamdulillah kok. Iya gitu loh. Mengerti teman-teman ya? Ya, diberi berapapun. Alhamdulillah. Gitu loh teman-teman. Saya yakin ya, tentunya yang paling sempurna Nabi itu udah nggak diragukan lagi. Yang kedua para sahabat yang nggak diragukan lagi. Setelah itu ya para aulia, para wali, orang-orang yang soleh, itu loh. Nah kita belajar begini. Ya mudah-mudahan kecipratan jadi orang Insya Allah. Tahu kecipratan enggak ini? Tahu Ustaz, tahu. Iya. Kalau orang Jawa bilang ketularan, apa ketularan bahasa Indonesia? Sama. Apa ketularan itu? Ketularan itu. Terkena wabah Ustaz. Waduh, bahaya kalau terkena wabah. Nggak mau saya terkena wabah. Apa ya bahasa Indonesianya ketularan tuh ya, susah. Terikut Ustaz. Wah ini nggak lulus bahasa Indonesianya terikut ya. Terikut apaan terikut ya? Tersikut ada kalau tersikut ya. Ya, jadi kita belajar ilmu yang kayak orang-orang soleh ini biar
ikut-ikut. Nah, biar ikut-ikut aja ya, apa ya? Nggak enak juga ya biar ikut-ikut. Biar ketularan jadi orang soleh. Terpapar. Kena Ustaz. Kalau terdampar mah COVID itu nanti ya. Jangan menggunakan terdampar lah. Ya oke. Biar apa ya enaknya? Susah juga ya nyari bahasa ya. Terjerumus ke jalannya. Terpengaruh, Ustaz, terpengaruh. Iya, enggak terpengaruh doang tapi enggak masuk ya, repot urusannya. Iya. Oke. Ya, dah biar bisa menjadi orang soleh juga. Gitu loh. Kok oleh Allah kesolehannya diberi 75 alhamdulillah, 80 alhamdulillah, 90 alhamdulillah, 95 alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling berhenti di 95 aja deh ya. Karena 100 hanya makomnya Nabi. Ya, kalau bisa lebih 95 ya alhamdulillah lagi lah gitu lah. Ya, bahasa tandanya seperti itu. Mengerti makna melihat Allah? Jadi jangan ragu. Melihat Allah itu istilah itu muncul dari Nabi sendiri, dari Allah sendiri. Jadi kata Allah dalam hadis ini, kata Rasul dalam hadis ini, pengen ketemu Allah ya. Begitu, hatimu total melihat Allah. Ada ulama yang begini memahaminya. Loh, hadis ini bacanya nggak begitu. Begini cara bacanya. Anta budallah ka'annaka taroh. Kemudian hadis berikutnya fa illam takun taroh, fa illam takun. Fa illam takun. Berhenti di situ. Jika kamu hilang, jika kamu tidak ada, kamu ngerasa tidak wujud, tinggal wujudnya rasamu, hubungannya dengan Allah, saat itulah kamu bisa melihat Allah. Jadi diintonasi membaca hadis. Fa ilam takun. Begitu. Ada yang begitu. Ya. Nah, yang jelas hadis ini ngajarin bahwa melihat Allah adalah bukan istilah para ulama. Tapi istilah yang langsung diajarkan oleh Allah dan Rasul. Jadi Rasul dan Allah ngajarin bagaimana cara ketemu Allah, melihat Allah, ngadep Allah. Alhamdulillah diajarin begitu. Kalau enggak ribet juga kita. Oh, jadi ternyata ketemu Allah, ngadep Allah, melihat Allah itu satu makna. Yaitu rasa, kesempurnaan totalitas rasa, kesempurnaan kehadiran rasa kepada tentang Allah. Kesempurnaan totalitas mutu yang tinggi, kehuduran hati. Kehuduran hati itu hadirnya rasa itu tadi. Dan kesadaran itu total ke Allah, tentang Allah, pada Allah lewat rasa. Jadi kalau Allah kan nggak bisa dibayangin. Mau bayangin gimana? Bisa tak bayangin Allah? Emang Allah kayak apa dibayangin? Bisa Ustaz, nggak bisa. Ya nggak bisa. Karena hubungan kita dengan Allah hubungan rasa, hubungan cinta. Oke. Ada orang yang bisa mendefinisikan cinta. Saya ingin tahu orangnya saya. Ya, kalau dipaksakan bisa. Ya toh? Bisa. Ya, rasa. Rasa itulah iman. Kalau tingkatnya imannya tinggi, namanya ihsan. Kalau udah ihsan, Islam iman sudah sempurna. Kesempurnaan ihsan yang total, nah muncul di situ ma'rifat apa. Nah, itu istilah semua kok sejatinya itu. Intinya menggambarkan keadaan puncak-puncaknya rasa. Yang di sana oleh Allah mendapat kefahaman lebih dari Allah tentang Allah. Jadi yang bisa mengenalkan Allah tentang Allah ya Allah sendiri. Nanti Allah sendiri yang ngasih tahu di hati kalau rasa sudah tajam. Kalau melihatnya Allah sudah benar.
Kalau ngadepnya Allah sudah benar. Kalau ketemunya Allah sudah benar. Yang bisa ngajari makna ketemu Allah, melihat Allah, ngadep Allah dengan total, hakikatnya ya Allah sendiri. Puncak-puncaknya yang memberi kefahaman tentang gini loh hubunganmu dengan aku, puncaknya ya Allah sendiri. Kalau kita pada posisi pasif dan Allah yang aktif, kita posisi yang diberi rizki, Allah yang memberi rizki. Kita posisi yang diberi anak, diberi istri, diberi suami, diberi harta, diberi Allah posisinya yang aktif, yang memberi. Salahmu sendiri merasa aktif dan Allah mau kamu tinggalkan. Torak sudah GILA ta? Apa GILA itu? Apa GILA itu? Iya, iya. Bahasa Betawinya gile itu. Kenapa dirimu ngerasa yang aktif dan Allahmu kamu pasifkan? Masya Allah. Jadi Tuhanmu yang meliputi alam semesta dibuat pasif begitu. Jadi Allah ngapain? Nongkrong doang begitu. Terus dirimu yang aktif. Masya Allah. Diri ngangkat tangan aja nggak bisa kok. Duduk berdiri aja kita ini nggak bisa kok. Pengen bukti. Lihat orang setruk tuh. Bisa itu berdiri. Karena nggak diberi kesempatan oleh Allah untuk itu. Apa artinya? Jadi kalau ada pergerakan pada diri kita, sejatinya mah hakikatnya ini tenaga dan dayanya Allah. Tenaga dan dayanya dilebur ke dalam tauhid, yang kelihatan tinggal Allahnya di hati. Lewat rasa. Nanti disalahin lagi. Kok lihat Allah? Emang Allah apa? Rasa-rasa, melihatnya bayi rasa. Ketemunya bayi rasa. Menghadapnya bayi rasa. Jadi perbedaan orang Islam satu dan yang lain di level rasa ini loh sejatinya. Level rasa bahasa yang lebih populer, kuat dan tidaknya keimanan. Itu loh teman-teman. Bahasa apa namanya? Akidahnya itu. Gitu loh. Kuat dan tidaknya rasa dibahasakan kuat dan tidaknya keimanan.